UTM zona 48 selatan. Nah, pertama kalau kalian belum pernah pakai ArcGIS tuh pasti tampilannya gini. Eh, Lanjut ke projected, kalian buka, terus ke UTM, terus ke WGS 1984, habis itu shorten, baru kalian cari WGS 1984 zona UTM 48 selatan. Nah, ya, biar kalian nggak ribet lagi buat nyari-nyari kayak gini, ini kalian klik kanan, terus add to favorite. Nah, karena gue udah, gue langsung okein aja. Nah, kalau kalian udah ngatur koordinat sistem ini, kalian ke katalog. Kalau nggak ada, ini bisa di sini juga. Terus ini kalian connect to folder dulu. Nih, misal gue belum connect to folder, itu di folder connection kalian klik kanan, connect to folder. Habis itu kalian cari folder yang pengen kalian konekin. Nah, di sini gue udah gue siapin jadi 10 Juli. Nah, kalau udah kalian konekin, ini kan ada data-data kalian, di data ortofoto kalian simpen. Nah, langsung aja gue drag and drop. Nah, dia bakal muncul di sini. Ini kan pertama gue mau ngebuat layout buat ortofoto. Langsung aja dari sini ke layout view. Nah, habis dari sini kalian ke file buat ngatur ukuran kertas, ke pack and print setup. Terus ini kalian matiin centangnya. Nah, standar size, jadi gue biasa layout itu pakai A1 biar cukup. Terus ke landscape, orientation ke landscape, oke. Nah, yang pertama kalian lakuin itu juga, ini kalian buat grid bantu biar lebih mudah. Biasanya gue atur jadi 2 cm kiri kanan atas bawah. Ini diatur 2 cm juga. Ini juga 2 cm. Nah, kalau udah itu bentar. Itu dari atas ini ke toolbar ini, itu klik kanan. Kalau belum ada yang tools editor segala macam layout, itu klik kanan. Centang di bagian editor layout, sama gue biasanya gitu doang sih kalau buat layout. Nah, kalau udah, ini kan udah kalian bikin grid ya, grid bantu gitu. Nah, habis itu kalian ke rectangle ini klik, tarik dari kiri atas ke kanan bawah. Nah, biasanya kan kayak gini, ini kalian matiin dulu jadi no fill, itu klik kanan di sini, properties, di simbol itu fill color jadi no color, outline color jadi warna hitam. Nah, kalau udah, ini kalian bisa geser juga. Nah, yang kedua itu buat kotak buat informasi tepi, itu pakai rectangle juga. Kalau kalian nggak pengen klik-klik gini lagi, itu bisa kalian tahan kontrol, ini klik dulu di grid ini, grid rectangle ini, tekan kontrol baru digeser. Nah, itu udah ke copy. Nah, baru kalian kecilin. Nah, untuk biar kalian tahu ukuran ini berapa, itu klik kanan, terus properties, size and position, itu width-nya gue biasanya pakai 22 cm. Kalau udah, yang kotak muka peta tadi kalian geserin ke sini, atur di sini, atur lagi di grid ini, dipasin dulu, atur lagi jadi 2 cm. Baru kalian geserin lagi. Sampai sini ada yang bingung nggak?
Suara gua kedengeran nggak? Terdengar Bang. Kalau nggak ada yang mau ditanyain, gue lanjut ya. Nah, biasanya habis dari sini, dari ini kan udah jadi ini kotak muka peta. Di sini buat informasi tepi. Nah, gua biar lebih rapi itu buat satu kotak lagi, biar ada dua grid, yaitu grid UTM sama grid ini global. Terus kalian buat lagi 2 cm ke kanan, ke sini juga 2 cm. Yang atas juga 2 cm. Yang bawah juga 2 cm. Nah, kalau udah, ini kan kotak petanya. Peta yang ini kalian drag ke sini, ke garis yang nomor 1 2 3 3. Ini kalian geserin lagi. Nah, ini kan udah jadi, cuman ini kekecilan. Nah, kalian ubah dulu skalanya di atas ini, di map scale. Itu kalian sesuaiin aja jadi berapa, atau bisa kalian ketik jadi misal 5.000. Masih kekecilan. Nah, cara geser muka petanya itu pakai tools pen yang tangan ini. Nah, ini kalian sesuaiin aja. Nah, kalau kalau bisa buat peta itu jangan, misal ini skalanya 1:2000. Nah, skalanya itu kalau bisa digenepin aja. Misal muka petanya ini nggak muat di skala 1:5000, kalian pengen kecilin lagi. Nah, kalau bisa kecilin, memperbesar skalanya itu jangan ke 1:1100, 1:1700, 1:2200. Kalau bisa kalian genepin jadi kelipatan 500. Misal 1:2000, 1:2500, 1:3000 gitu. Nah, kalau udah jadi gini, kalian buat teks di sini, buat judul peta. Nah, ini kan gue mau buat layout buat peta ortofoto. Nah, kalian tinggal pakai ini teks yang ini, teks. Kalian klik ini, klik kanan, properties, baru kalian buat judul peta ya. Misal gue peta orto foto. Font size kalian ubah di sini, bisa dari sini, atau di klik kanan tadi bisa juga, dari sini juga ukuran font. Ini kita sesuaikan jadi menyesuaikan, karena layout ini sebenarnya kreativitas masing-masing ya. Cuman ada aturan tertentu dari BIG, bisa kalian baca di Perka BIG nomor 3 tahun 2016 kalau nggak salah. Ini kalian sesuaiin. Ini kalau judul itu di bold ya, peta ortofoto. Nah, kalau bisa biar biar judulnya lengkap itu kasih nama kecamatan juga, nama desa, kecamatan, provinsi, segala macam. Misal nama desanya itu Karanganyar misal. Ini misal aja, des Karanganyar, kecamatan Jati Agung misal, provinsi Lampung. Biar pembaca peta itu tahu
peta ini itu di mana sih kalau kalian nggak pakai judul desa, kecamatan, provinsi ini, dia si pembaca peta ini nggak bakal tahu kalian metain apa di sini. Provinsi Lampung. Nah, ini ditengahin lainnya di mid. Nah, buat ngatur ini kan kalian nggak tahu nih tengahnya di mana, tengah teks atau di sini apa di sini apa di sini tengahnya. Itu kalian klik teksnya, terus kalian tag ini, kalian klik boxnya ini, klik kanan, baru align to center. Nah, baru tengah. Nah, kalau udah jadi judul ya itu kalian rectangle, klik lagi di sini. Ini kalian sesuaiin properties, simbol, fill colornya jadi no color, outline color jadi warna hitam. Nah, kalau udah, ada yang mau ditanya dulu nggak? Atau ada yang bingung? Kalau nggak, bisa gue lanjut. Nggak ada bang. Oke, gue lanjut ya. Nah, habis dari sini, kalian buat informasi skala peta, arah utara, segala macam. Caranya itu buat skala peta. Ini kan 1:2000. Insert ke buat skala batang itu scale bar. Gue biasanya pakai alternating scale bar 2. Oke. Nah, dia otomatis kebuat nih. Nah, ini kan masih mils. Sedangkan wilayah kalian ini pemetaannya kecil banget kan. Nah, itu bisa kalian ubah di klik kanan, properties, di scale and unit ini default aja nggak apa-apa. Terus division unit kalian ubah jadi kilometer. Nah, label position jadi below center. Nah, label kilometer sini kan kalau di SIG mata kuliah PDS itu semuanya harus pakai bahasa Indonesia. Jadi label kilometer sini S-nya dihapus, baru klik OK. Nah, udah jadi. Ini kalau buat ngecilin teksnya juga bisa dari sini aja, menyesuaikan. Nah ini cara buat skala batang. Nah, untuk buat skala teksnya juga jangan langsung dari sini ya, jangan langsung kayak gini. Itu bisa kalian buat dari insert juga. Terus scale text itu pilih yang paling atas. Oke. Udah. Di bold. Nah, ini bisa kalian tambahin jadi, misal nih tulisannya jadi skala 1:1000 itu pada kertas A1. Nah, kalau udah ini kan nggak rapi nih. Ini kalian blok dua-duanya. Misal gue biasanya taruh di sini dulu. Sini, ini blok dua-duanya. Bisa tahan kontrol, klik kanan, align, terus vertical center. Baru digeser. Di blok semua juga, di grup, terus taruh di tengah. Kalau udah jadi ini kan kalian juga nggak tahu ya tengahnya di mana. Itu kalian blok juga yang tag, yang box informasi top ini, klik kanan, align, terus center. Nah, ini udah tengah nih. Nah,
Sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Atau kecepatan? Oke, gue anggap gak ada pertanyaan ya, gue lanjut. Nah, buat North Arrow itu kalian bisa sebenarnya bisa dari insert, terus North Arrow itu bisa kalian pilih di sini. Cuman dalam pembuatan layout ini kan seluruhnya harus pakai bahasa Indonesia kalau dari Pak Ilyas. Nah, itu gue buat bisa kalian download di Google North Arrow, atau gue biasanya bikin North Arrow sendiri itu di sini. Gue Juli Utara open. Biasanya gue buat North Arrow sendiri. Ini kalian turunin ke bawah, sesuaiin lagi, kecilin. Nah, kalau udah gini bisa kalian tambahin teks lewat texting tadi, terus kalian buat ini bisa kalian gedein teksnya, menyesuaikan. Nah, ini cara gua buat ini informasi skala peta, skala batang sama arah utara. Nah, kalau udah biasanya gua grup semuanya. Ini kalau kurang tengah juga bisa di align, terus center, align, center, baru di grup. Kan grup. Nah, ini kan udah nih. Biar rapi, kalau biasanya dulu gua buatnya pakai line, ini nggak bakal rapi kalau kayak gini. Itu sekarang gua pakai rectangle. Nah, gimana caranya? Ini biasanya gua buat dulu di sini di grid ruler ini, gue bikin ini yang atas gue rapihin, terus bikin grid baru yang di bawah, ruler baru. Nah, habis itu biar nggak susah kalian pakai rectangle ini, biasanya kan pakai rectangle ya, terus tarik sini. Nah, itu terlalu ribet kalau menurut gue. Cara yang paling mudah itu kalian box yang atas, itu kalian tahan kontrol, habis itu baru kalian tarik ke bawah. Nah, baru kalian sesuaiin. Itu cara paling mudah biar gak usah ribet-ribet lah bikin rectangle lagi, buat ini lagi. Sampai sini ada yang mau ditanya nggak? Atau ada yang bingung? Belum ada bang. Belum bang. Belum ada. Gua lanjut ya. Nah, kalau udah jadi gini, itu langsung aja kalian buat sistem koordinat referensi. Nah, caranya sama juga, klik teks. Nah, kalau kalian juga pengen nggak perlu klik teks terus ngubah apa namanya, ngubah ukuran teks segala macam, itu bisa kalian pakai klik yang judul peta kalian, terus tahan kontrol lagi, baru kalian geserin. Nah, itu otomatis ke copy. Ini bisa kalian properties, baru kalian ubah jadi sistem koordinat referensi. Oke. Nah, untuk yang di bawah-bawah ini dari judul peta, kalau bisa, bukan kalau bisa ya, seharusnya dia nggak lebih besar dari ukuran teksnya, nggak lebih besar dari judul peta. Jadi misal judul peta kalian fontnya 36, nah itu di sini
seharusnya itu lebih kecil dari ukuran teks yang judul peta. Jadi bisa kalian kecilin, menyesuaikan juga. Ini mungkin cukup. Nah kalau nggak tengah juga di align lagi ya, align, center. Nah kalau udah kalian buat teks lagi, atau bisa kalian drag and drop, control, baru kalian buat proyeksi sistem grid, datum, zona. Nah kalian kalau bisa itu misal nih proyeksinya universal transverse Mercator, karena kita pakai UTM, sistem gridnya geografis dan UTM. Datumnya WGS 1984. Untuk zonanya itu 48 Selatan. Nah biasanya kebanyakan orang itu buatnya langsung kayak gini, jadinya dia nggak bakal rapi ya. Gue kecilin juga, jadi nah dia nggak bakal rapi dilihat. Nah gimana cara rapinya itu, kalian buatnya satu-satu. Ini gue hapus lagi, hapus. Nah kalian jadiin satu dulu yang kayak gini. Nah udah jadi nih, kalian copy, control, tahan control, drag, baru kalian buat yang sebelahnya universal. Nah ini kan dia rapi ya. Jadi titik duanya itu segaris nggak kayak tadi. Nah kalau udah nih kalian grup aja biar nggak kegeser-geser. Ini kalian rapin, buat biar dia rapi juga bisa kalian buat grid di sini nih, biar nanti ke bawah-bawahnya juga bakalan rapi gitu. Nah ini nanti menyesuaikan ya, karena proyeksi kita pakai UTM, sistem grid nanti ada dua, geografis dan UTM. Datum kita pakai WG 1984, sama zona dari peta ini pakai 48 Selatan, zona Lampung. Nah kalau udah, ini kalian geser yang box yang ini, kalian buat juga grid di bawah lagi, kalian geser. Nah kalau udah bakalan jadi kayak gini. Sampai sini ada yang mau ditanya nggak? Kalau ada yang mau ditanya langsung di-cut aja. Baik bang. Langsung dipotong aja kalau gua kecepatan, atau ada yang mau ditanyain, atau ada yang bingung gitu. Nah lanjut, di sini kita bakal bikin legenda atau keterangan ya dari sebuah muka peta ini, dimana kita kan nggak tahu nih, ini nanti si pembaca peta itu bakal bingung ini apa, maka dari itu kita bakal buat keterangan atau legenda. Nah biasanya gue itu
nggak pakai legenda, tapi gua teksnya, maksud gua gini, teks dari legenda ini segala macam gua biasanya pakai keterangan aja, nggak pakai legenda. Keterangan. Nah, kalau dari eh, ortofoto itu dia nggak pakai kotak fill gitu, tapi dia ngambil legendanya langsung dari sini. Nah, misal ini embung ya, embung atau danau ya, embung. Nah, ini langsung gue biasanya gue screenshot dulu, itu baru gue potong pakai Illustrator atau AI. Kalau enggak basing lah software apapun buat ngecrop biar rapi. Nah, di sini gue langsung aja nggak pakai apa ya, nggak pakai dipotong-potong, langsung aja Windows Shift S. Ini kalian screen. Nah, kalau udah langsung Ctrl V. Nah, dia bakal muncul di sini. Nah, itu kalian taruh di sini. Nah, itu ini kotak boxnya juga menyesuaikan. Ini misal embung, ini misal pemukiman. Kalian screenshot, langsung Ctrl V. Nah, kenapa gua nyaranin di crop dulu pakai pakai apa ya, aplikasi edit lah, karena dia bakalan jelek kayak gini nih nanti, bakalan ukurannya bakal nggak sama antara satu sama yang lain. Nah, makanya gua nyaranin itu nanti kalian screenshot, abis itu di crop biar ukurannya sama semua, baru kalian masukin di sini. Cara masukin gambarnya juga sama, di insert, habis itu picture, baru kalian pilih file mana yang kalian simpen tadi. Nah, habis itu misal ini hutan ya, kalian screen lagi. Mungkin di sini gua nggak bakal semua ya, gua buat legenda ini cuma nyontohin aja. Ctrl V. Kalau bisa buat layout itu serapi mungkin ya, ini amburadul. Nah, kalau misal nih, ini udah kalian kalian buat semua, misal ini embung, ini lapangan sepak bola, nanti apapun apapun itu yang ada di di muka peta ini, itu kalian buat keterangannya di sini. Ini kan buat cuma tiga ya, cuma embung, pemukiman, sama eh, hutan. Nah, itu misal ini pemukiman, ini kan ada banyak pemukiman nih, pemukiman, rumah-rumah, lahan terbangun. Itu nggak semuanya kalian buat di keterangan itu, tapi cuma satu sebagai apa ya, sebagai contoh dari satu ini, dari pemukiman itu. Misal ini kan hutan semua nih, hutan, ini hutan, ini hutan, ini hutan. Nah, itu cuma satu aja yang kalian buat di keterangan. Kalian ambil sampel gambar satu. Nah, habis dari sini baru kalian keterangan ini kalian buat juga di sini teksnya. Kasih tahu ini apa. Misal embung. Ini biar rapi, di grid lagi, dikasih ruler, di copy lagi teksnya, ini pemukiman.
yang bawahnya hutan. Nah, dari semua teks ini jangan di bold, tapi kalian matiin boldnya biar tipis aja. Nah, kalau udah ini kalian kotakin lagi biar rapih. Buat grid lagi di sini ruler baru. Kalian copy box yang di atas. Nah, ini mungkin gua kecepatan ya, mungkin. Nah, tapi nanti kalian lihat aja recordnya, kalau kecepatan nanti juga bakal di share kan recordnya. Nah, kalau udah selanjutnya ini gue nonton buat insert peta ya, karena insert peta ini lumayan susah sih. Ini kalian buat teks dulu, ini kalian copy biar mudah, biar nggak ribet ya. Ini taruh di tengah aja, insert peta. Ini kalian centering lagi, taruh di mid. Nah, kalau udah gimana cara buat insert petanya itu, kalian buat data frame baru. Nah, caranya itu di insert data frame. Nah, kalau udah ini kalian taruh tengah sini. Nah, biar rapih itu kalian klik data frame-nya. Buat data frame baru kan tadi udah buat data frame baru, klik kanan. Terus properties. Terus di size and position itu kalian buat, gue biasanya 4x4 kalau buat insert peta, atau bisa kalian gedein lagi kalau kecilan jadi berapa, 6 kecilan 8 enter. Nah, kalau udah jadi data frame ini, itu kalian buat di katalog, kalian cari dulu batas desa, batas kecamatan, batas kabupaten, atau batas provinsi. Nah, jadi aturan dari insert peta ini itu, misal kalian metain di sini tuh desa ya, misal ini peta desa. Nah, berarti dari insert peta di atasnya itu kecamatan. Di sini desa, berarti di sini kecamatan. Misal nih, biasanya kan peta-peta itu ada dua insert biasanya. Kalau dari per KBIG itu ada 2 insert. Ini kalian copy. Nah, ini kalian copy aja, tahan kontrol tadi, terus di drag, udah jadi 2 insert. Nah, itu biasanya ini misal kalian metain desa, di sini berarti kecamatan. Nah, di atasnya lagi itu kabupaten atau kota ya, kota lah. Nah, jadi aturan insert peta itu satu tingkat dari muka peta. Paham nggak sampai sini? Ada yang bingung nggak? Paham bang. Oke, gue lanjut ya. Di sini gue pakai satu insert aja, mungkin karena nanti kelamaan, mungkin singkat waktu. Nah, dari data frame ini kan gue udah ada nih datanya, batas desa, batas kabupaten, batas kecamatan, batas provinsi, udah gue download semua. Itu bisa kalian cari di Google banyak. Nah, karena di sini desa nih ya, mungkin berarti naik satu tingkat, berarti kecamatan kan, kecamatan. Nah, ini kalian drop ke new data frame. Kalau kalian bingung, ini bisa kalian new data frame ini bisa kalian properties, kalian ganti namanya jadi insert peta. Udah, itu aja biar nggak bingung.
Nah ini kan udah jadi nih, tapi kalian bingung nih. Ini petanya di mana, apa namanya tuh, lokasinya. Nah ini yang citra di atas ini, ortofotonya bisa kalian drag ke bawah. Nah kalau udah kalian drag ke bawah ini kan ada di insert peta, habis itu ke zoom to layer. Nah kalau udah ini kalian bisa hapus lagi, remove. Nah berarti peta kalian ada di sini. Nah jangan lupa untuk mengubah skala ini ya, skala insert peta jadi ke yang lebih besar. Mungkin ini udah cukup mungkin ya, 1:100.000. Nah kalau mau kalian tambahin batas desanya juga boleh-boleh aja sih. Ini bisa, cuman berat banget kalau nambahin batas desa juga. Di sini gua pakai kecamatan aja. Nah ini kan belum ada namanya, batas kecamatan yang mana aja, ini kecamatan apa, ini kecamatan apa, ini apa, ini apa. Nah itu bisa kalian munculin labelnya lewat properties. Kalau nggak langsung centang di label feature, dia bakalan langsung muncul di sini. Nah, kalau ukuran teks dari nama kecamatan di sini terlalu besar, bisa kalian kecilin lagi dari batas kecamatan ini, klik kanan, habis itu properties, terus di label ini kalian kecilin jadi, menyesuaikan aja ya sebenarnya. Terus apply. Nah ini mungkin udah lumayan lah. Nah kalau udah jadiin seperti ini, itu kalian harus nampilin juga action indikator atau kotak, apa ya, kotak-kotak dari muka peta ini, biar orang-orang tahu lokasi dari pemetaan kalian itu ada di mana. Itu caranya klik di insert peta, itu klik kanan, habis itu properties. Nah kalau udah ini ke extend indikator. Nah extend indikator. Nah yang data frame muka peta kalian ke kananin biar dia ke kanan lah. Terus ke frame. Terus kalian atur nih. Aturnya di sini di style properties. Itu widthnya jadi 2 atau 1 gitu, menyesuaikan. Habis itu oke. Oke, nah dia bakal muncul otomatis muka peta kalian. Nah, kalaupun ini diubah, dia bakalan geser juga nih. Jadi dia bakalan otomatis. Nah, kalau udah insert peta, ini kalian buat juga grid dari koordinat ini. Caranya klik kanan, properties, habis itu ke grid, buat untuk ngebuat grid itu new grid, habis itu gratical, next dulu aja, habis itu apply. Nah dia bakal muncul, cuman ini intervalnya masih rapat banget lah. Nah cara ngubah interval ini itu di data frame properties tadi yang insert peta ya, itu di properties interval. Nah ini kalian sesuai nih, misal ini 30 kegedean, ini berarti kalian ubah ke misal jadi 1 derajat. Oke, apply. Nah syarat dari, kalau dari mata kuliah SIG itu seharusnya insert peta itu ada 4 garis grid di dalam insert peta ini, minimal ada 4 garis, nggak boleh 3, nggak boleh 2, itu syaratnya gitu kalau dari mata kuliah SIG yang Pak Ilyas ajarin ke gua. Ini kan ada 4 nih, 1, 2, 3, 4, ke bawah juga 1, 2, 3, 4. Dah berarti udah bener nih. Habis itu properties lagi. Nah terus ke line, kalau dia koordinatnya geografis, sistem gridnya geografis, itu simbol line-nya itu diganti jadi warna biru.
Nah, caranya di line sini itu klik simbol, colornya ganti jadi eh, apatit blue. Kalau gue biasanya apatit blue. Terus ini kan masih horizontal ya. Kan gak agak gak enak juga dilihat. Itu kalian ubah juga ininya jadi vertikal, grid yang kiri kanan itu di label vertical label ini kalian centang yang left sama right, kiri sama kanan. Nah, ukuran teks ini juga bisa kalian sesuaiin lewat size. Misal kalian mau naikin jadi 7. Nah, kalau kan tadi lensnya warna biru ya. Warna biru berarti colornya juga diganti jadi warna biru, jadi apatit blue. Nah, akses X ini itu titik ini nih yang atas grid ini itu bisa kalian ubah jadi inside. Oke. Habis itu apply buat ngeliat perubahannya. Nah, berarti dia udah berubah. Udah berubah. Nah, kalau udah jadi insert petanya, itu jangan lupa kalian bikin juga grid yang di muka peta. Ini gua. Nah, misal kalian dalam apa ya? Kondisinya kayak gini nih. Muka petanya juga apa ya? Gak kelihatan nih, kegeser. Itu kalian bisa klik kanan, zoom to layer. Nah, ini kan masih ini kan activate-nya yang bawah ya, data frame insert peta. Nah, ini kalian activate dulu di muka peta ini, klik kanan, activate, biar dia yang keaktif data frame yang ini, data frame yang muka peta. Baru kalian ubah skalanya tadi 2000. Kalau udah gini, kalian kasih juga grid. Nah, karena kan kita pakai geografis dan UTM ya. Berarti nanti kita buat dua grid untuk muka peta. Caranya tuh sama aja kayak buat insert peta, itu diklik, klik kanan, properties, habis itu grid, itu new grid. Kalian buat yang gratical dulu, habis itu next dulu aja, terus apply. Nah, kalau ini kan terlalu apa ya, terlalu jauh nih intervalnya. Kalian ubah dulu intervalnya di properties, interval. Ini kalian ubah jadi menyesuaikan juga ya. Misal 10. Kalau kalian ubah x-axis itu 10, berarti yang y-axis juga 10. Biar dia jadi persegi, kotak-kotak lah. Nah, misal segini udah cukup, kurang lah. Jadi 8 misal, 7. Ini misal udah jadi nih. Cuman kalian juga mau ubah juga, karena geografis ini kan warnanya harus biru, sama teksnya juga biru. Jadi properties itu label line, ini kalian ubah dulu warna garisnya jadi biru, itu di simbol, sama aja kayak buat insert peta, itu jadi apatit blue. Oke. Terus ke label, ini kan juga masih vertikal nih, kotak teks yang ini itu masih horizontal. Nah, kalian ubah dulu jadi vertikal, itu vertikal label jadi left right, ini dicentang. Terus ini kan kekecilan teksnya, kalian besarin jadi 12 atau berapa lah, menyesuaikan. Terus X nya juga jadi inside. Oke, habis itu apply. Nah, jangan lupa ini tadi kan gua kelupaan ya, ngubah warna teks itu kalian diubah lagi jadi apatit blue. Oke. Nah, grid yang geografis itu udah selesai. Nah, karena di sini gua pakai dua sistem grid, itu kalian tambahin
itu ditambahin lagi sama aja caranya. Klik data frame yang muka peta, itu klik kanan, properties, habis itu new grid, habis itu jadi measure, next lagi, next, finish, apply. Nah, ini kan udah ada nih garisnya. Cuman kotak yang ini, kotak yang UTM sama geografis itu kan nggak sama nih. Dia persegi panjang, persegi panjang. Nggak juga sih kotak. Nah, habis dari sini itu kalian ukur juga nih, biar antar interval koordinat geografi sama grid UTM itu sama. Caranya itu measure, klik measure. Ini kalian cari dulu tengah sini, misal dari sini kalian klik. Nah, interval dalam meternya berapa? Nah, ini kan 215,550. Nah, kalian catat. Nah, berarti interval grid buat UTM-nya berarti segitu. Nah, itu caranya tinggal ubah interval, klik data frame-nya, properties, klik kanan properties. Di measure itu measure grid, klik dulu properties, terus intervalnya ganti dulu jadi 215 ya, tadi 215,550, 215,550. Nah, ini udah keganti intervalnya. Nah, kalau dia grid geografis itu garis, kalau UTM itu cuma tanda plus. Caranya itu di lines itu centangnya yang show as a grid of text. Habis itu oke, apply. Nah, ini kan masih tabrakan ya antar garis, antar teks koordinat geografi sama UTM. Nah, itu kalian bisa offset. Caranya itu klik kanan di data frame, properties, terus measure, properties, di label itu size-nya kalian samain sama yang koordinat geografi, grid geografis, teksnya misal tadi 16, misal 12, terus warnanya hitam, terus label offsetnya kalian sesuaiin. Misal gua mau dibikin 20 biar dia agak naik dikit. Terus teksnya, display teksnya dari inside, apply. Nah, ini kan udah ada di atasnya. Kalau kurang tinggi itu kalian ubah lagi di label offset. Sini misal jadiin 25. Nah, ini kan masih ada juga 534.185,000. Nah, itu biar dia hilang, itu di additional properties, terus di number format. Nah, di numerik ini kan ada 6 digit di belakang koma. Nah, itu diganti jadi 0 aja biar dia nggak ada 000. Oke, apply. Nah, itu bakal hilang. Nah, jadi buat grid yang geografis itu tandanya warna biru. Untuk yang UTM itu tandanya plus. Ada yang mau ditanyain nggak sampai sini? Atau ada yang bingung, ketinggalan? Kalau nggak ada yang ditanya, mau gue lanjut. Suara gue kedengeran nggak? Kedengeran bang. Kedengeran bang. Oke, berarti gue lanjut aja. Nah, kalau udah jadi gini, ini kan udah jadi nih buat buka peta. Nah, kalau informasi tepi ini juga kreativitas kalian sih. Misal, ini kalian buat lagi, kalian kotakin lagi, insert peta.
buat teks buat box baru. Nah, kalau udah ini bisa kalian buat, harusnya sih ada sumber data sama pembuat peta. Itu bisa kalian tambahin informasi tentang sumber data. Tes sumber peta. Nah, sumber peta itu kalian buat lagi teks di bawahnya. Nah, kalian kasih tahu nih sumber peta ini dari mana, misal pengukuran pemetaan foto udara menggunakan drone DJI tentang ATK. Nah, ini misal kalian ini kepanjangan, bisa kalian enter aja di sini. Oke, hurufnya jangan bold juga, jadi kalian ke samping, sama ukuran teksnya juga dikecilin, misal segini. Nah, kalau udah jadi sumber peta, kalian buat box baru, itu buat nama kalian ya. Nah, kalau udah jadi sumber peta, jangan lupa tambahin juga dibuat oleh si pembuat peta, informasi tentang si pembuat peta. Nah, ini kalian copy. Nah, misal pembuat petanya misal kalian tugaskan nanti per kelompok yang begini. Gua kurang tahu juga sih. Misal dibuat oleh kelompok 1. Udah, kan bisa besarin lagi. Alinnya center. Nah, mungkin segini dulu aja buat layout ortofoto. Sampai sini ada yang mau ditanya dulu nggak? Ini ya dulu. Kalau suara gua kedengeran nggak? Dengan bang. Sampai sini ada yang mau ditanya dulu nggak? Atau ada yang bingung? Ada yang mau ditanya nggak? Ngomong aja kalau emang masih ada yang bingung, mumpung masih di Zoom. Oke, berarti gua anggap nggak ada pertanyaan dulu ya sampai sini. Nah, sebenarnya layout muka peta ini bisa juga kalian tambahin batas desa, misal
Di sini batas desa. Nah, batas desa, tapi ininya nanti bakal nutupin. Nanti nggak usah. Ada yang mau ditanya dulu nggak? Sepertinya belum ada bang. Oke, berarti gua lanjut ya buat digitasi. Di sini ada yang udah nyoba digitasi nggak? Atau ada yang belum gitu?